Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Mistika Delima Boru Purba, Prodi D3 Kebidanan, Fakultas Kesehatan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang asuhan neonatus, bayi dan balita. Pertama, saya akan menjelaskan tentang BBL atau disebut dengan bayi baru lahir. Definisi yang pertama, BBL atau disebut dengan bayi baru lahir atau biasa disebut dengan neonatus adalah bayi yang berusia 0-28 hari. Yang kedua, BBL adalah yang berusia yang lahir pada usia kehamilan 37-42 minggu dan beratnya 2.500-4.000 gram. Ini disebut dengan BBL normal. Kurang dari 37 minggu itu disebut dengan bayi prematur. Ciri-ciri BBL normal yang pertama, berat badan lahirnya itu harus 2000-400 gram. Yang kedua, usia kehamilan 37-42 minggu. Yang ketiga, bayi segera menangis. Kalau tidak segera menangis, berarti bayi mengalami gagal nafas spontan atau disebut dengan afiksia. Jadi itu bukan lagi BBL normal. Yang keempat, bergerak aktif. Yang kelima, kulit kemerahan. Yang keenam, mengisap ASI dengan baik melalui IMD atau inisiasi menyusui dini dan tidak ada cacat bawaan yang disebut dengan BBL normal. Kemudian ada ciri-ciri yang lain yaitu panjang badan sekitar 48-52 cm, lingkar dada 30-38 cm, lingkar lengan 11-12 cm. Lingkar lengan ini terkait dengan faktor gizinya selama di kandungan. Kemudian ada frekuensi denyut jantung 120-160 kali per menit. Pernapasan 40-60 kali per menit. Kemudian lanugo. Lanugo ini maksudnya rambut halus di kulit. Lanugo tidak terlihat rambut tumbuh sempurna. Kemudian kuku agak panjang lemas. Misalnya bayi baru lahir kukunya agak panjang, itu normal. Kemudian nilai Apgar. Ini adalah skor untuk penilaian apakah bayi ini memerlukan tindakan resistensi atau tidak. Ini Apgarnya lebih dari 7 skornya. Kemudian refleks mulai terbentuk. Kemudian organ genitalia bayi laki-laki, tesis sudah turun pada skrotum, penisnya juga berlubang, posisi lubangnya juga di posisi yang normal. Kemudian organ genitalia bayi, perempuan vagina dan uretra berlubang, ada labia mayora dan ada labia minor. Kemudian mekonium sudah keluar dalam 24 jam pertama, berwarna hitam kecoklatan. Mekonium ini adalah sisa kotoran bayi. Jadi dalam 24 jam biasanya bayi sudah mengeluarkan mekoniumnya. Klasifikasi neonatus menurut masa gestasi atau masa kehamilan ini kurang bulan atau disebut preterm infant itu kurang dari 259 hari atau disebut 37 minggu. Itu disebut dengan prematur. Kemudian, bayi cukup bulan atau disebut dengan term infant itu 259 sampai 294 hari atau 37 sampai 42 minggu. Ini adalah bayi yang cukup bulan. Kalau bayi lebih bulan atau postterm infant ini lebih dari 294 hari atau 42 minggu atau lebih atau disebut lebih bulan. Kok bisa ada lebih bulan? Nah, ini bisa saja terjadi karena mungkin ibunya belum merasakan kencang-kencang tapi tidak segera melakukan pemeriksaan. Jadi ibunya pasrah menunggu sampai dengan tanda-tanda persalinan yang selayaknya persediaan, seperti misalnya mulus-mulus. Setelah diperiksa sama tenaga kesehatan ternyata sudah dari 42 minggu, atau bisa saja salah menghitung hari perkiraan lahir. Asuhan BBL yang pertama, pencegahan infeksi. Yang kedua, penilaian BBL bermacam-macam. Ada penilaian refleks. Yang ketiga, menjaga bayi tetap hangat. Apabila bayi yang baru lahir itu langsung diselimutin, dikeringkan apabila ada sisa-sisa ketuban yang menempel pada bayi. Yang keempat, perawatan tali pusat. Ini sangat penting jika tidak digunakan dengan benar, bisa memicu infeksi. Yang kelima, inisiasi menyusui dini atau IMD. Ini sangat penting sekali dilakukan pada 1 jam pertama bayi baru lahir. Yang keenam, pencegahan infeksi mata. Yang ketujuh, pemberian imunisasi.